Influenza, selamat datang di Bapil Bahas Film bersama gua, Bagaska. Dan hari ini gue pengen review sebuah film yang gue belum sempat, waktu itu nggak sempat datang ke press screening untuk bukan press screening, official trailer release ya. Makanya sepertinya gara-gara itu gue jadi nggak diundang sih. Agak menyedihkan, tapi nggak apa-apa karena gue nonton di hari pertama, yaitu film yang berjudul Tinggal Meninggal. Ya, jadi ini merupakan debut dari seorang sutradara yang sebenarnya awalnya adalah impersonator ya, yaitu Bang Christo Emmanuel. Ya, seperti biasa sebelum Bapilnya lanjut, kita Bapil bersama, bahas film sama-sama. Tim apa yang nggak disukain Ilham? Yatim, cuak. Hai, sini aku. Ninja Game, temani aku lawan musuhku hari ini ya. Hai, namaku Game. Temani aku main hari ini ya. Ih, petak-petak. Damen. Dan kalau lo butuh teman ngobrol, please let me know ya. Bob, gambar gue yang dipilih kok yang ini sih? Yuh, udah bagus dia mau nonton trailernya. Iya juga, nonton filmnya juga ya. Ih, malu, gak punya harga diri. Gema merupakan pemuda yang canggung dan hidupnya diselumuti rasa sepi. Ia tidak punya banyak teman, bahkan saat dirinya sudah masuk dunia kerja. Namun, perasaan terasing itu sontak berubah ketika ayahnya meninggal dunia. Ia tiba-tiba mendapat perhatian dari rekan-rekan kerjanya di kantor yang ikut berbelasungkawa. Perhatian itu terasa bagai kehangatan baru bagi Gema karena selama ini tidak pernah mendapatkan afeksi. Meski demikian, kehangatan itu mulai sirna beberapa hari sejak kematian sang ayah. Orang kantor kembali dengan rutinitas mereka, sementara Gema kembali menghadapi suasana dingin seperti semula. Gema lalu mengartikan situasi ini dengan suatu kesimpulan bahwa ia bisa mendapatkan perhatian dari lingkungannya jika tertimpa kabar duka. Ia lantas mulai memikirkan siapa lagi yang harus meninggal agar kembali merasakan kehangatan tersebut. Ya, jadi gitu untuk sinopsis dari film Tinggal Meninggal dan juga trailernya. Ini gue review mulai dari mana nih? Karena secara konsep ini seorang Christo Emmanuel, kakak tingkat gue by the way, itu mendatangkan konsep yang baru di dunia sinema Indonesia ya. Dengan beraninya beliau mendatangkan konsep breaking the fourth wall di Indonesia nih lagi-lagi ya. Gua belum pernah sepertinya, atau mungkin emang ilmu sinema gue yang sempit, tapi di Indonesia gue belum pernah melihat treatment film seperti itu, breaking the fourth wall. Komedi, bukan sembarang komedi karena ini merupakan dark comedy ala Christo Emmanuel gitu loh. Ya di sini sangat terlihat gitu loh betapa secara story personalnya seorang sutradara yaitu Christo Emmanuel menerapkan cerita personalnya mungkin ya, karena terasa seperti itu sih Bang Christo ke Tingling alias Tinggal Meninggal. Ini akhirnya, ini kalau gue kan ngobrol bareng JJ yang dimana gue juga satu almet sama JJ, yang dimana Bang Christo juga seharusnya satu almet sama kami. Akhirnya gitu loh, anak kampus kita ada bikin film yang bagus gitu. No offense, anak film loh ya, bukan dosen. Kalau dosen sih banyak, Mas Anggi, Mas Makbul, Mas Bas, itu sih banyak gitu loh film-film yang bagus. Tapi kalau anak kampus kami akhirnya bikin film bagus. Nah ini gue udah berani bilang Tinggal Meninggal merupakan film bagus. Emang bagus sebelah mananya, guys? Oke, seperti biasa gue sudah menyediakan catatan yang pas gue lagi tonton filmnya, gue catat di saat itu juga. Di sini catatan pertama gue adalah dinamika antar karakter yang menurut gue dinamis gitu loh. Jadi di sini kan banyak karakternya ya. Jujur dalam satu kantor, satu ruangan kantor itu banyak. Even gue nggak hafal semua. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya gue cuma ngomong si itu gitu loh.
ya sudah, kita mulai dari Gema aja gitu loh. Gema orang kantoran gitu loh yang sepertinya masih terperangkap dirinya di masa kecil yang dimana Gema adalah orang yang canggung, tidak bisa berbaur dengan sosial, dan terutama adalah di kantornya gitu loh. Even kantornya sendiri yang dia tidak bisa ngobrol begitu banget sama temen-temennya, yang tiba-tiba banget dapat afeksi segitu besarnya dari teman-teman setelah kabar duka dari ayahnya gitu loh. Dan apparently pas dia dapat kabar duka malah bukannya bersedih tapi jadi seneng gitu loh. Ini gue juga suka konsepnya, karena kenapa dia merasa seneng dibanding sedih adalah karena dia tidak dekat dengan ayahnya yang meninggal tersebut. Sedangkan dia tidak merasa dekat dengan siapapun. Dia nggak punya dia nggak punya orang di hidupnya yang sedekat itu, even sama ibunya yaitu Nirina Zubir di film ini gitu loh. Itu gue baru ngomongin karakter Gema ya gitu loh. Belum lagi Gema sama si A, B, C, misalnya sama si Mawar De Jong yang muncul gitu loh. Jadi di sini kan ada beberapa pemain, ada banyak pemain gitu loh. Ada Omar Esteglal, ada Mawar De Jong, Cindy Huang, Nirina Zubir, Ardit Erwanda, kan? Arif Didu, Muhatli Aco, ada banyak lah. Pokoknya ada ini Mario Cesar juga di sini ya, seorang TikToker yang sepertinya debut juga gitu loh di film ini sebagai salah satu karakter inti, karena dia adalah orang yang berusaha untuk membongkar semua rahasia yang disimpan sama si Gema ini gitu loh. Itu masih ngomongin karakter juga ya. Gue suka banget sama dinamika karakternya, seperti seorang Mawar De Jong di sini gitu loh. Menurut gue lucu, tapi dia kayaknya bakal terlalu berlebihan kalau misalnya seorang Ardit Erwanda di sini nggak ada gitu loh. Jadi mereka tuh saling tektokannya tuh pas, porsian masing-masingnya tuh pas gitu loh. Jadi tidak terlalu berlebihan dengan adanya satu karakter lain gitu loh selain karakternya si itu. Ngomong apa sih barusan? Tapi ya intinya Bang Krista tahu gitu loh bagaimana cara menaruh porsi komedi yang pas dari karakternya. Ini gue baru ngomongin karakter, gue belum ngomongin yang lain nih. Masih ada 2 segmen lagi. Jadi, Influenza jangan kemana-mana, tetap di Bapel Bahas Film. Kembali lagi di Bapel ya, Influenza masih ditinggal meninggal. Tadi gue ngomongin karakter, masih ada satu karakter, bukan karakter ya, berhubungan dengan penulisan karakter yang gue suka juga, karena ini merupakan sebuah dilema untuk para penonton. Seperti, sebenarnya, ini spoiler alert juga, baru gue lupa ngomong di segmen 1 harusnya. Gue sih mikirnya gini ya, sebagai penonton, Gema ini kan memang seorang protagonis yang ada film ini. Bagaimana cara dia mendapatkan sesuatu itu, dan dia mencari solusinya, walaupun solusinya agak-agak sengklek sebenarnya. Antagonisnya adalah si Danu ya, kalau nggak salah nama karakternya, yaitu si Mario Cesar di sini. Sebagai antagonis ya gitu loh. Dia yang pengen memecahkan, emang bener si Gema ini kok dikit-dikit bapaknya mati, kucingnya mati, ibunya mati, kakek neneknya mati dalam jangka waktu yang terlalu singkat. Itu kan janggal gitu loh. Awalnya beneran nih kayak berbelasungkawa beneran, tapi kok semuanya mati gitu loh, kayak dalam waktu yang singkat ya. Orang pasti curiga. Nah, gue suka bagaimana cara Bang Kristo menulis si karakter Danu ini yang sebenarnya adalah antagonis, tapi dia yang paling masuk akal gitu loh. Ya lu masa sih percaya gitu loh dengan kabar duka sesingkat ini, sedangkan Gemanya dia bukan ini sih apa namanya, bukan ngomongin tentang bukan, kalau yang gue rasain ya bukan tentang jealousy gitu loh, si Gema ini lebih diperhatiin daripada si Danu. Ada memang gitu loh, ada apa sebutannya, micro writing kali ya, gue nggak tahu tuh sebutannya apa, micro story gitu loh, kayak bagaimana cara gue mendapatkan perhatian orang kantor lagi gitu loh. Kan dia kan orangnya itu adalah sombong-sombong gitu loh, pergi ke luar negeri segala macam bla 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 bla. Nah, itu gue masih ngomongin karakter, tapi memang jujur karakter dari film ini kan gitu ya, keresahan gue selama di Bapil adalah ini terlalu banyak karakter, apakah kita nggak bisa masuk ke dalam filmnya karena terlalu banyak yang diceritain. Masing-masing karakter yang ada di film ini punya cerita, tapi tidak diituin terlalu dalam, tidak digali terlalu dalam, karena memang yang digali sangat dalam adalah si Gemanya ini. Jadi Bang Kristo menurut gue sudah berhasil dari segi karakternya aja. Itu karakter, lagi-lagi. Nah, ngomongin sinematografi, jujur
secara framing atau apa sih, lagi-lagi ya, gue tidak melihat ada yang kayak wah, enggak. Tapi lagi-lagi Bang Reso berhasil di bagian color dan juga wardrobe. Yang gue notice satu, kalau misalnya memang si Gemma-nya ini lagi sendiri nih, misalnya lagi sendiri, ya kan memang dia diceritakannya adalah social socially awkward gitu loh, social awkward. Itu gradingnya yang gue lihat kayak grading mendung gitu, lebih gelap daripada karena ada pembandingnya, mendapatkan kabar duka nih. Justru gue suka konsepnya nih, mendapatkan kabar duka yang seharusnya kan film-film kayak hujan, mendung, biru gitu loh, menggambarkan duka yang sangat mendalam. Tapi kalau misalnya si Gemma mendapatkan kabar duka, justru di situ color gradingnya mulai lebih colorful, lebih keluar saturasinya gitu loh, dan sunny di luar juga sangat-sangat terang gitu. Secara wardrobe, kalau misalnya si Gemma ini mendapatkan tidak mendapatkan kabar duka dan dia sendiri lagi, dia pakai jaket. Itu yang jaket kayak gini, hoodie gini lah. Itu yang gue notice, ingat gue ya. Dan yang gue lihat juga lebih pucet mukanya, make up-nya gitu loh, lebih pucet. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan kabar duka atau dia bikin sendiri kabar dukanya gitu, itu lebih, ya gimana sih, skin tone gitu loh, skin tone normal, tidak pucat. Terus yang gue lihat sih ya, lebih rapi, pakaiannya tuh lebih kayak emang pengen pergi kasual gitu loh, pengen kotak-kotak pakai kemeja yang seingat gue tidak dikancingkan, kayak terus dalamnya ada kaos kayak gitu-gitulah. Jadi sangat gue menghargai bagian prodes ya, bagian prodes art yang ngatur-ngatur color, wardrobe, dan juga jatuhnya sih itu mainannya sama sinematografi juga ya jatuhnya gitu loh. Nah ini paling satu hal, product placement yang kayak gue tahu gitu loh, emang butuh duit, cuma maksa banget bro, gue kayak ya gitu loh, ya iklan gitu, adalah product placement di sini, agak-agak ganggu dikit ya. Nah ini juga kalau ngomongin porsian drama dan juga komedinya, menurut gue sih pas banget, karena dramanya tuh ada, tapi dibalut dengan memang komedi gitu loh, karena memang ini jangan lupa ini film komedi, especially dark comedy gitu loh. Jadi banyak banget permainan-permainan kata yang disampaikan sama karakter-karakternya gitu loh, permainan kata dan permainan pikiran. Ini kalau misalnya yang udah nonton film Tinggal Meninggal pasti udah tahu ya isi kepala Pak Cokro seperti apa. Itu ekstrim. Itu emang gue yakin emang film idenya Bang Christo sih. Kayak ini lucu nih kayaknya gitu loh. Mungkin kerelatean itu tersampaikan ke Gen Z gitu kali ya. Ini nggak bisa gue ceritain di sini sih apa yang terjadi di filmnya. Jadi tonton sendiri deh coba apa yang maksud Bagaska itu pikiran Pak Cokro. Harusnya sih yang nonton udah tahu ya. Liar ya. Gitu loh. Ya dan gue nggak tahu sebutannya nih, micro acting, micro movement dari karakter Gemma especially. Banyak banget lah gitu loh. Nah satu hal sih, gue berani bilang bahwa ini gue berani bilang ya, gue nggak tahu nih bakal jadinya kayak gimana. Tapi mark my words, Bagaska nih yang ngomong bahwa Omara Estegral, mark my words gitu, bahwa Omara Estegral adalah salah satu aktor terbaik di Indonesia nanti-nantinya. Kalau misalnya memang dia sudah mendapatkan development yang bagus gitu loh dari film-filmnya, dan kita bisa melihat distance acting dia gitu loh. Sebenarnya juga dari film ini sudah terlihat. Lagi-lagi, gue baru melihat secara gamblang Omara Estegral itu seperti apa di film Pengepungan di Bukit Duri, yang dimana dia sangat menyeramkan, seorang bully. Even gue berani bilang dia adalah serial killer, Jeffrey. Terus pas kita nonton Tinggal Meninggal, ya kayak begini. Orang yang emang dibully, orang yang antisosial, orang yang gak bisa ngomong sama orang, cuma bisa ngomong sama foto masa kecilnya di kamar, dan nonton kartun Ninja Cat. Gue bisa melihat perbedaan itu sih. Apakah gue bisa bilang Omara Estegral adalah the next Reza Rahadian? Gue boleh bilang gitu nggak? Karena itu opini pribadi gue. Gitu loh. Lagi-lagi itu opini pribadi gue. Terserah kalau misalnya mau mendebatkan, silakan. Gitu loh. Gue berani bilang seperti itu karena ada satu poin lagi di film ini yang bikin gue kaget dari Omara Estegral. Ini jadi glazing Omara Estegral banget ya. Tapi nggak apa-apa karena gue juga, wah, bang gitu kali ya. Ya udah,
Influenza jangan kemana-mana, gue masih mau review untuk Tinggal Meninggal. Kayaknya belum ada yang jelek sejauh ini ya. Emang gak ada yang terlalu jelek gimana-gimana sih. Dibilang main aman juga enggak. Kenapa? Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di Bapil, bahas film. Masih di Bapil, bahas film Ting Ning, Tinggal Meninggal. Nah, ini lagi-lagi ya, yang gua ngerasa sih memang film Tinggal Meninggal ini menjual aktor, menjual acting, menjual cerita. Betapa personal cerita ini ke sutradara dan somehow, some way, sutradara berhasil mengasih itu ke penonton. Ya, especially mungkin ke gua kali ya, gitu loh. Ya, mungkin gua relate gitu loh, ngomong sendiri di kamar dengan mainan-mainan atau ke foto-fotonya gitu loh. Mungkin influencer juga ada yang pernah seperti itu. Ya, itu dihiperbolakan gitu loh, karena di situ terlihat si Omar Esteghlal ini kan kalau misalnya, Gema ini kalau misalnya ngomong ke kamera, itu tuh digambarkannya di real life itu kayak dia mumble gitu loh, dan bukan ngomong beneran, tapi mumble. Biasanya diajak ngobrol sama orang gitu loh. Diajak ngobrol sama orang, tapi sebelum itu dia kayak pengen ngobrol dulu, kayak mikir gitu loh. Ini orang mau apa sih? Ya kayak gitu. Seperti itu terlihat di kamera, tapi aslinya dia cuma kayak gitu loh. Digambarkannya seperti itu sama Bang Risto di sini ya. Balik lagi ke Omar Esteghlal gitu loh. Kenapa tadi gue ngomong seberani itu The Next Reza Rahadian atau apalah. Tadi kan gue udah ngomong tentang pengepungan di Bukit Duri dan juga Tinggal Meninggal. Tinggal Meninggal apparently dia itu ini layernya banyak loh. Ini gokil sih. Gema, seorang anak muda kantoran yang antisosial, yang susah ngomong, yang pucat mukanya, yang berantakan lah pokoknya semuanya tuh. Itu di sini dia jadi karakter lain juga, yaitu kembarannya Gema, yaitu si Bima nih. Bima ini kan berarti kan orang lain. Ini kan orang ngomongnya kembaran yang nggak pernah ketemu, makanya ininya beda banget lah pokoknya. Ini dia Bima tuh lebih tertata ngomongnya, lebih bernorma, lebih tahu bla 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 lah gitu. Lebih tahu, bisa mengukir kata yang bagus segala macam, lebih soft spoken. Nah, ini si Bima ini karakternya seperti itu. Jadi kan gue bayanginnya gini ya, ini ada Omar Esteghlal nih. Ini ada Omar Esteghlal yang harus menjadi Gema. Itu aja ya udah sebuah layer. Ditambah lagi, Gema yang harus menjadi Bima. Ini udah layer lagi. Jadi kayak Omara itu harus menjadi seorang Gema, yang Gemanya di saat ini harus menjadi Bima. Jadi kayak, gue sih bagian situ gue sangat seneng ya. Kayak, wow, Omar Esteghlal bisa melakukan acting seperti itu gitu loh. Ya di luar mungkin Bang Kristo juga oke mendireksi Omar Esteghlal gitu loh. Jadi gue sangat mind blown di bagian situnya. Karena pas awal gue lihat kayak kayaknya terlalu jauh gak sih, maksudnya si Bima ini lebih soft spoken, lebih kayak bisa ngomong sama orang lain. Kok bisa gitu loh, kok bisa ternyata si Gema ini kreatif gitu loh, bisa acting juga. Bukan tidak ada, ya mungkin tidak ada build up-nya ke situ. Kalau si Gema ini jago acting ternyata gitu. Well, mungkin build up-nya dari ini kali ya, dari tiap kali ada orang meninggal, ya kan, tiap kali ada orang meninggal dia tuh jago acting, jago nangis di depan temen-temennya. Mungkin begitu kali ya, ya. Gua nanya sendiri, jawab sendiri nih jadwalnya nih, seperti biasa lah. Ya itu, lagi-lagi gua ngerasa sih film ini banyak dark komedinya juga ya, yang sebenarnya banyak banget. Gue bahkan lupa gitu loh perintilan komedinya yang mana, tapi misal lagi ada momen apa, mungkin salah satunya isi kepala pikirannya Pak Cokro mungkin momen apa, udah lewat sih sebenarnya momennya, tapi gue masih ketawa gitu loh. By the way gue juga ngakak gitu loh, ngakak di bioskop gitu sama si JJ. JJ juga ngerasa filmnya bagus soalnya. Misalnya jokesnya ada di menit berapa, terus pas di menit berapa gue masih kepikiran sama jokes sebelumnya gitu loh. JJ itu apakah itu hal yang buruk? Enggak juga sih, karena ini film komedi kan, dark komedi pula. Gue mau ngomongin ending. Ini fun fact ya, karena gue waktu itu udah nonton ya, bukan wawancara sih, diskusinya Bang Rian Adriandri pas Jumbo lagi rilis
sama Ko Ernest nih di sebuah video, gue lupa video yang mana. Bang Rian tuh nanya gitu loh, tinggal meninggal nih konsepnya seperti apa, kok bisa dark comedy dan segala macem. Ko Ernest nyeletuk gitu loh. Kita tuh sempet diskusi juga sama si Kristo sebagai saudara, dan pas kita denger ending dari Kristo, dark banget gitu. Kayaknya jangan gini deh gitu. Nah, sampailah hari dimana Bagas kan nonton filmnya, gue penasaran juga apa yang diomongin dark banget tuh apa, dan akhirnya diganti seperti apa. Pas gue nonton kayaknya nggak ada yang diganti, ini dark banget, karena lagi-lagi spoiler alert, belum nonton filmnya silakan hengkang dari video ini. Tapi kalau udah nonton, yuk, ending dari film ini, Gemanya meninggal beneran. Gemanya meninggal beneran gitu loh, karena gue juga sudah menunggu nih momennya mana Gema meninggal, karena di awal film build up adalah, hai gue Gema dan ini cara gue meninggal gitu. Dan ternyata scene yang dia ngomong ini cara gue meninggal, dia tidak meninggal di situ, dia cuma hampir ketabrak sama truk Yono ya, truk Yono. Abis itu dia jatuh gitu loh, abis itu dikerumunin lagi sama teman-temannya, dia mendapatkan afeksi lagi karena hampir ketabrak segala macem. Dan ternyata meninggalnya bukan di situ, tapi meninggalnya ketabrak truk juga. Dia adegan dia lagi damai sama ibunya gitu. Ini lagi-lagi sebuah, gue mendapatkan film Indonesia yang bad ending. Kapan terakhir kali gue nonton film Indonesia yang bad ending ya? Harusnya ada sih gitu. Mungkin minggu depan gue review kali ya yang bad ending kali ya. Harusnya loh ya. Nah, jadi pas gue nonton, oh gitu maksudnya meninggalnya si Gema. Dan gue juga suka makin bitter lagi. Karena setelah dia ngeprank temen-temennya, si ini meninggal, si itu meninggal, even dirinya sendiri meninggal, dia akhirnya meninggal beneran. Dia akhirnya meninggal beneran, dan di bukan pemakaman ya, apa sih sama di doa, kan dia dia Kristen ya, seingat gue ya, kan ada scene haleluya, itu lucu banget sih. Itu lucu banget ya. Arif Didu di sini sebagai orang Islam yang lagi-lagi acting sebagai pendeta gitu loh. Jadi kayak penulisan assalamualaikum, dia ngomong assalamualaikum ke orang Kristen tapi ngomong haleluya. Haleluya kan bukan salam, seinget gue ya gitu loh. Gue gak tau jujur. Mungkin ada yang tahu gitu loh. Makin bitter lagi karena di adegan terakhirnya itu yang datang cuma ibunya. Yang dimana ibunya orang yang gak pernah deket sama si Gema, nangis di petinya dan sendirian di ada kursi-kursi warna hijau itu kosong, cuma ibunya di sebelah petinya. Itu dark sih, jujur. Nah, mungkin bukan diganti ya, disolatif kali ya darknya itu sama scene terakhir. Ada Prilly, ada Aurora Ribeiro, ada teman-temannya banyak dah, gue sampai lupa siapa aja. Itu di heaven gitu loh, di surga. Ceritanya si Gema nih punya teman baru, yaitu teman-teman yang sudah di surga gitu. Itu kali ya, di plasternya itu kali ya, biar kayaknya dark banget deh gitu loh. Masih ada kok lanjutannya si Gema gitu. Yang gue rasain sih gitu ya. Tapi, nevertheless, gue sangat suka sama Tinggal Meninggal. Even dari tadi gue review gak ada yang jeleknya sepertinya. Karena Christo Emmanuel sebagai debutnya di film ini, sebagai saudara, tahu gitu loh batasannya seperti apa. Apa yang dia tidak gak perlu kayak show off atau gimana-gimana. Tapi gue ngerasa Christo Emmanuel di sini top lah pokoknya untuk sebuah debut ya Bang Christo ya. Ditunggu untuk proyek selanjutnya, gue penasaran bakal kayak gimana. Kalau ini film merupakan tebakan gue adalah itu curhatan lu gitu loh, masa kecil lu dan masa sekarang lu seperti apa. Nextnya apa? Nah, oke influencer, terima kasih sudah nonton Bapil Tinggal Meninggal kali ini. Kalau gitu kita ketemu lagi lah di Bapil selanjutnya.